Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa musalli ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja-puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan dan rahmatnya lah hari ini Allah masih memberikan kita berbagai nikmatnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Dan alhamdulillah hari ini kita akan mengkaji salah satu kajian yang memang sudah diagendakan dari beberapa waktu lalu ya, berkaitan dengan kita memahami apa sih itu yang dimaksud dengan syariah nantinya ya. Kan kita mengatakan bahwa kita itu bekerja di Royal Orchid Syariah Group gitu. Nah, salah satu yang berkaitan dengan syariah itu adalah berkaitan dengan fikih muamalah. Nah, insya Allah hari ini fikih muamalah akan kita mulai dengan kajian hukum-hukum syirkah yang insya Allah akan dipandu oleh Ustadz Teja. Beliau sudah expert di bidangnya. Itu beliau juga salah satu guru saya untuk berkaitan dengan di fikih muamalah ini. Ya, Ikhwatu fiddin Allah sekalian ya, untuk memberkahi acara ini bahwa sebuah acara itu berkah kalau sesuai dengan syariah juga kan ya. Gitu. Jadi untuk ikhwan dan akhwat itu jangan terlalu mepet nanti ya. Harus ada pemisahan. Karena hukum asalnya ikhwan dan akhwat itu adalah terpisah gitu kan ya. Gitu. Silakan duduknya mau depan belakang atau kiri kanan. Diatur saja. Ikhwan akhwatnya. Kecuali untuk yang ini ya, untuk yang kameramen ya, mungkin kameramen wayahna harus ini. Kayak gitu ya. Oke, ya. Tidak berpanjang lebar, insya Allah hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Teja berkaitan dengan hukum-hukum syirkah. Silakan nanti bagi sahabat-sahabat sekalian yang mau bertanya berkaitan dengan syirkah nanti, terutama apa yang ada yang terjadi sekarang di ROS ini ya, gitu. Kita akan coba bedah berkaitan dengan syirkah-syirkah yang ini yang ada dalam kitab fikih kita sebenarnya gitu ya. Kalau kita kenal sekarang ada namanya PT, CV dan lain-lain. Bagaimana sih hukumnya dalam fikih Islam gitu ya. Nah, insya Allah hari ini akan dibedah oleh Ustaz Teja. Mangga kepada Ustaz Teja, tafadhol masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur dan intinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas curah limpah semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman Islam yang membuat kita bisa berkumpul hari ini untuk menyimak, untuk mengingat kembali petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya terkait kegiatan muamalah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, uswah qudwah kita. Semoga sampai juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan sekalian pengikutnya sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita pun termasuk orang yang diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, mendapat syafaatnya dan bertemu dengan beliau di Telaga Kausar. Bapak Ibu rahimakumullah, ini masih suasana lebaran ya. Jadi saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah terima semua ibadah kita di bulan kemarin dan memberikan ampunan kepada kita, menjadikan kita insan yang lebih baik dari hari ke hari. Ya, karena Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya itu mukaffiratun ma bainahunna, menjadi penutup, menjadi penebus kesalahan di antara keduanya. Idza ijtanaba al-kabair, selama meninggalkan dosa-dosa besar. Dan saya juga mohon maaf kalau selama pertemuan kemarin, kalau nggak salah saya ingat 2 kali pertemuan ya saya berkunjung. Ya waktu di sana, kalau ada salah kata atau sikap saya mohon maaf lahir batin. Bapak Ibu yang rahimakumullah, tentang syirkah ini akan kita bahas ya. Syirkah. Nah, syirkah ini adalah salah satu sub dari
aturan muamalah Islam, yang mana kita pahami bahwa Islam itu tidak meninggalkan satupun aspek kehidupan kita, kecuali Islam itu ikut ada di sana, memberikan aturan panduan mengenai aktivitas yang kita lakukan. Dan kita sudah diajari dari sejak kecil, dari hal terkecil, itu mengikatkan diri dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gak ada yang sepele dalam kehidupan seorang Muslim, betul nggak? Semuanya ketika diniatkan karena Allah, dilaksanakan mengikuti ketentuan Allah, dan memenuhi sunnah-sunnahnya, maka menjadi satu amalan kebaikan. Ya, kayak gini aja, disuguhi makanan, kemudian ada aturannya, ada makan pakai tangan kanan, ucapkan basmalah, ya. Kemudian bangun tidur ada ketentuannya, mau tidur lagi ada ketentuannya, bersuci ada ketentuannya. Jadi bagi Muslim itu enak, karena nggak usah lagi berpikir bagaimana mencari cara terbaik dalam menjalani hidup, tinggal jalankan saja. Coba kalau nggak ada panduannya, itu orang berdebat terus bingung bagaimana toharohnya dari laki-laki dan perempuan terkait, maaf ya, misalkan tentang farji. Orang modern, orang barat itu mengalami banyak sekali kasus kanker rahim. Apa sebabnya? Sebabnya laki-laki mereka nggak dikhitan. Ya. Coba, seandainya tidak ada petunjuk Allah Ta'ala tentang khitan, itu apakah manusia akan menemukan solusinya dengan cara khitan? Ya, enggak. Ya. Justru kan kalau Muslim gampang, udah tinggal baca petunjuknya. Oh, laki-laki itu dianjurkan, bahkan kuat anjurannya untuk khitan, disunat. Ya. Nah, laksanakan aja, selesai masalahnya. Itu kalau pakai penelitian beratus tahun pun belum tentu ketemu solusinya itu. Betul nggak? Ya. Jadi bagi kita sebetulnya ringan, mudah, tinggal pelajari, tinggal amalkan. Ya. Jadi banyaknya aturan yang membimbing kita dari semua aspek kehidupan, dari yang kecil sampai yang besar, sebetulnya bagi Muslim itu bukan sesuatu yang bikin ribet. Kan kalau orang-orang yang lemah iman ya, saat ada perintah larangan itu, aduh kok ribet banget Islam kayak begini. Keluar aja perempuan harus tutup rambut, pakai kerudung, pakai jilbab. Terus makanan diatur-atur, nggak bisa seenaknya. Ada larangan makan riba. Ya. Padahal kan kalau bisnis semua cara dipakai kan lebih cepat kaya kan. Nah, tapi dilarang. Ribet banget. Ya. Nah sebetulnya nggak seperti itu. Justru aturan Islam itu memudahkan. Memudahkan agar orang hidup harmoni. Mendapatkan maslahat yang sebaik-baiknya. Memang seringkali hukum Islam itu tidak sesuai dengan kepentingan pribadi. Tapi kita juga harus ingat bahwa yang namanya hidup ini kan kita nggak sendirian. Betul nggak? Ya, kita lahir ke dunia pun nggak otomatis sendirinya lahir. Nggak ada orang tua yang melahirkan. Berarti kita ada hubungan dengan orang tua. Dan kita nggak bisa seenaknya bersikap kepada orang tua. Nggak bisa seenaknya. Pergi-pergi aja gitu ya. Nggak bilang. Kan nggak bisa gitu. Orang tua pasti merasa khawatir kalau anaknya pergi tanpa ada kabar berita. Ya, manusia itu hidupnya berkelompok, bermasyarakat. Jadi apapun perbuatan yang kita lakukan, pengaruhnya ada kepada lingkungan sekitar kita. Makanya kita nggak bisa seenaknya. Kalau mau ikuti hawa nafsu kan ya terserah, kita mau makan apapun, mau bisnis dengan cara apapun, ya betul. Tapi dampaknya akan kena kepada orang sekitar kita, bukan hanya kepada kita. Ya. Jadi aturan Islam pun mempertimbangkan manusia sebagai makhluk sosial. Bukan hanya sebagai dirinya sendiri. Makanya wanita diperintahkan pakai tutup aurat. Kalau ngikuti kemauan sendiri, maunya gimana? Keluar rumah senangnya pakai apa? Kalau ngikuti kemauan, nih ibu-ibu nih. Ya, lebih enak pakai kerudung atau nggak pakai kerudung? Ya? Enggak, kalau ngikutin kemauan sendiri, nafsu.
Enggak nafsu ini maksudnya ya. Kan hareudang gitu ya. Gerah gitu. Hareudang gerah gitu. Kebanyakan pengennya kan bebas gitu. Kalau yang pakai kerudung itu latar belakang lain karena dorongan keimanan. Tapi untuk perempuan-perempuan yang hanya mempertimbangkan enak untuk sendiri tentu pengennya bebas keluar rumah. Tapi ternyata Allah ciptakan pada diri laki-laki zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa. Di mata laki-laki itu ada kecintaan kepada wanita. Jadi kalau laki-laki lihat perempuan terbuka itu ada yang bergejolak dalam hatinya. Ya, otomatis kenapa? Ya itulah laki-laki normal. Ya. Nah, jadi aturan Islam itu mempertimbangkan semua aspek termasuk manusia sebagai bagian dari masyarakat yang nggak bisa dipisahkan. Nah, terkait bisnis juga, aturan Islam ini menyertakan tuntunan bagaimana kalau ada pelaku usaha yang mau bekerja sama. Karena mustahil orang itu bisa meraih banyak sekali kemajuan kalau kerja sendiri-sendiri. Ya. Kemudahan dalam meraih sesuatu yang besar itu bisa dicapai kalau bekerja bersama-sama, kalau terkoordinir, kalau saling bantu, saling sokong. Coba lihatlah perusahaan-perusahaan yang besar gitu, dijalankannya sendirian atau organisasi. Biasanya modalnya modal pribadi atau melibatkan juga modal dari investor atau modal publik. Melibatkan pihak lain, melibatkan investor atau pihak publik. Nah, jadi kalau nggak bekerja sama, susah meraih kemajuan-kemajuan tadi itu. Sama, sekarang Palestina juga kan nggak beres-beres, kenapa? Nggak ada kerjasama di antara negara-negara Islam ya. Itu. Kalau Yahudi itu didukung sama Amerika, solid, kompak negara Eropa, Amerika mendukung Israel. Nah, umat Islam malah negara-negaranya itu terpecah belah. Malah mensuplai kekayaan kepada Israel, kepada Amerika Israel. Negara Arab tidak menghentikan suplai minyaknya, padahal kalau dihentikan suplai minyaknya, Amerika kelabakan, Israel pun lemah. Masih suplai emas ke Amerika. Coba kalau dihentikan itu emas di Freeport, ya nggak ada lagi sumber kekayaan mereka dan nggak bisa lagi dukung Israel. Ya, tapi karena tidak mau kerjasama akhirnya ya begitu. Ya, kita akan bahas tentang syirkah ini pertama tentang pengertian ya, kemudian hukum, rukun dan syarat, lalu jenis-jenisnya. Kalau cukup waktu kita akan sedikit bedah tentang perbandingan syirkah Islam dengan kongsi-kongsi bisnis yang formatnya dikenal pada hari ini. Ya, seperti perusahaan namanya PT. PT itu apa? Perseroan terbatas. Kalau Malaysianya Sendirian Berhad. Nah. Ada juga CV. Ya, ada koperasi dan sebagainya. Kita akan bedah kalau waktunya cukup. Tapi kan saya di sini bukan owner bisnis, apa perlu belajar syirkah? Perlu juga. Karena bisa jadi kita akan bersentuhan dengan kegiatan syirkah. Nanti akan saya jelaskan kenapa tiap orang ujungnya akan kena syirkah nanti. Pasti akan syirkah. Ya. Nah, sebelum masuk apa itu syirkah, harus kenalan dulu. Kalau nggak paham apa definisinya, nanti ketukar-tukar ya. Jadi syirkah itu didekati dengan dua makna. Pertama makna bahasa dulu. Nih, makna bahasa yang pertama. Syirkah itu kan bahasa Arab. Nah, perserikatan. Nah, itu serapan kata dari bahasa Arab, syirkah. Asal katanya syarika, fi'il madi. Fi'il madi itu apa? Kalimat lampau. Syarika, itu kalimat lampau. Yashroku, nah itu future tense-nya. Fi'il mudhari'nya. Sedang dan akan. Yashroku. Kalau syarika itu sudah, yang lampau, sudah terjadi. Yashroku itu sekarang dan sedang jalan dan akan datang. Yashroku. Ya. Kemudian kata lainnya syirkah, syirkan atau syirkatan atau syarikatan. Ini masdarnya. Masdar itu apa? Masdar itu kata dasar. Kalau kata kita mah
itu kalimat kata kerja yang dibendakan. Nah, pukul itu kata kerja. Kalau kata benda dari pukul apa? Pukulan. Itu ya. Nah. Makan itu kata kerja. Kata bendanya apa? Makanan. Nah, masdar itu seperti itu. Jadi syarikatan itu apa ya? Perserikatan. Kata benda dari syirkah. Artinya apa? Artinya menjadi sekutu atau serikat. Ya. Nah, kata dasarnya, masdarnya bisa dibaca syirkah, bisa dibaca syarikah. Tapi yang lebih fasih itu syirkah. Ya, bersekutu. Artinya apa? Mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu sama lain, satu bagian dengan bagian yang lainnya. Inilah syirkah. Satu akar kata dengan syirik. Bapak Ibu tahu syirik? Apa syirik itu artinya? Mensekutukan Allah. Menganggap Allah punya partner dalam ketuhanannya. Dalam sifat ketuhanannya. Nah itu syirik. Satu akar kata dengan syirkah. Ya, kenapa? Karena syirkah dengan syirik itu ada kesamaan di situ, yaitu apa? Ada dua unsur atau lebih yang dicampurkan menjadi satu, nggak bisa dipisah-pisahkan. Nah, itu syirkah. Itu makna bahasa. Tapi kalau dalam hasanah fikih, kita itu harus mendekati suatu pengertian itu dengan dua makna. Makna bahasanya dengan makna syariatnya. Nggak boleh ketukar-tukar. Kalau ketukar-tukar, nanti keliru pemahamannya. Jadi dalam memahami hukum syariat itu ada dua. Ada makna bahasa, ada makna syariat. Sebagaimana Bapak Ibu mungkin sudah tahu, zakat ya, secara bahasa zakat itu membersihkan, mensucikan. Tapi kalau secara fikih maknanya lain. Maknanya lain. Ya. Zakat itu secara fikih, secara syariat maknanya lain, bukan membersihkan. Jadi nggak bisa, aduh ini mobil Pak, ini sudah saya zakati mobilnya, gimana? Tiap minggu saya cuci ke pencucian mobil. Uang gimana? Udah sama, sudah saya cuci uangnya. Disusu, money laundering, ya nggak begitu gitu. Karena itu makna bahasa, iya betul itu makna bahasa, tapi makna syariat dari zakat itu adalah kewajiban atas harta yang harus dikeluarkan kaum muslimin dari jenis harta tertentu, ya, dengan syarat-syarat tertentu dan jumlah yang tertentu pula. Dan itu merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna syariat dari syirkah. Ya, apa itu? Asyirkatu wasyirkatu syar'an. Syirkah secara syar'i itu akdun baina isnain. Akad. Jadi akad ini. Apa akad itu? Kontrak. Kontrak. Akad atau kontrak atau perjanjian. Ya, seperti apa akad, kontrak atau perjanjian itu? Ya seperti itulah gitu ya. Nah, sama nggak antara janji dengan perjanjian? Sama nggak? Beda. Ya. Kalau janji apa? Janji hutang. Kalau perjanjian? Hutang yang diakadkan. Nah, ya. Janji menikah dengan perjanjian menikah. Nah, sama atau enggak? Beda. Beda. Ya, kalau ada seorang laki-laki, Neng, akan nikahi Neng. Itu apa namanya? Janji. Ya. Kalau perjanjian pernikahan, akad pernikahan bagaimana? Nah, ada ijab kabul. Ada wali kemudian mengijabkan pernikahan diterima oleh mempelai laki-laki. Nah, jadi kalau ya ahwat-ahwat cari yang mau jadi suami itu bukan hanya yang bikin janji nikah, tapi harus mau bikin perjanjian pernikahan. Ya. Dan harus bisa bedakan mana laki-laki yang baru janji dengan yang mau ikat perjanjian. Jadi kalau misalkan baru ngomong, Neng akan nikahi Neng. Nah, itu belum jadi istri itu. Tapi banyak
muda-mudi sekarang yang hanya diberikan janji tapi sudah memberikan segalanya. Padahal belum terjadi perjanjian. Akhirnya apa? Akhirnya satu sama lain saling merugikan. Gitu. Kenapa? Ya iya, karena nggak ada kewajiban nafkah, nggak ada kewajiban perwalian, ya nanti nggak ada kewajiban pengasuhan anak kalau anak dari situ. Jadi pastikan kalau mau serius harus pakai perjanjian, pakai akad. Bayuna isnaini faksaro atau lebih dari dua pihak, bisa dua, bisa lebih, ya. Yattafiqani fihi yang menyepakati di dalam perjanjian itu, ya dalam akad itu ala qiyami bi'amalin maliyin untuk menyelenggarakan suatu kegiatan terkait dengan harta atau bisnis. Jadi perjanjiannya itu yang isinya itu terkait dengan penyelenggaraan suatu kegiatan usaha. Biqasdir ribhi untuk dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itulah definisi dari syirkah secara syariat. Gitu. Bisa dipahami? Bisa? Nah, pernah lihat kontrak perjanjian bisnis? Pernah? Pernah lihat? Ada yang kerja sama terus bikin kontrak di situ. Ya. Di sana mencantumkan kan segala macamnya tentang bidang usahanya, syarat-syarat ketentuannya termasuk pembagian keuntungannya. Itu kontrak bisnis. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Setiap di antara kita satu saat nanti akan mengalami syirkah. Setidaknya syirkah yang pertama ini terkait dengan harta. Ada yang namanya syirkah amlak atau syirkah kepemilikan. Kepemilikan bersama oleh dua pihak atau lebih atas satu barang atau harta yang diperoleh melalui salah satu sebab kepemilikan. Misalkan hibah, jual beli atau waris. Tuh. Waktu kecil pernah nggak dikasih uang jajan sama orang tua kita? Dulu 10.000 gede ya. Nah, ini 10.000 untuk berdua. Kakak sama adik. Pernah? Oh, belum pernah. Nggak punya kakak atau adik? Nggak punya adik. Oh, kakak semua? Oh enggak? Oh, semata wayang. Oh. Ya, berarti nggak mengalami. Tapi yang lain pasti pernah mengalami begitu. Ya kan? Dikasih hibah uang. Ini buat jajan. Untuk berdua. Nah berarti adik kakak tersebut berserikat pemilikan terhadap uang itu. Atau dibelikan roti, rotinya besar, nah ini bagi dua. Maka kakak beradik itu memiliki secara bersama-sama roti tersebut. Itu syirkah pemilikan. Ya. Atau ketika terjadi waris. Seseorang meninggal, lalu hartanya berarti menjadi hak bagi para ahli warisnya. Semua ahli waris berarti berserikat pemilikan terhadap harta waris tersebut sebelum dilakukan pembagian. Kadang-kadang setelah dibagi pun masih ada syirkah pemilikannya atas aset-aset yang susah dipecah-pecah, betul nggak? Ya kan? Kalau uang gampang. Gampang kan kalau uang kan? Bagi aja. Bisa dipotong-potong, bisa direcah kalau uang. Tapi kalau aset properti, nah, atau kalau kebun seringkali berat rasanya untuk membagi kepemilikan tersebut dibagikan sesuai dengan hitungannya. Kenapa? Karena mungkin asetnya strategis, tetap ingin dipertahankan. Dan lain sebagainya, banyak sekali alasan yang mendasari itu. Ya, kalau orang tua saya, atas kebijaksanaan mereka, semua harta ya berupa aset itu sudah dibagikan kemarin. Ya, ya udah beres kalau soal aset. Jadi kalaupun nanti ada waris, berarti hanya tinggal aset likuid aja, harta likuid, uang atau barang-barang yang gampang dibagi ya. Nah ini bisa jadi, ini juga nih, bisa jadi inspirasi buat kita kalau nanti kita ditakdirkan kaya gitu ya. Punya apa? Bengkel, punya kebun, punya sawah gitu. Daripada nanti mecah-mecahnya susah, mending dihibahkan aja sebelum kita meninggal.
Jadi saat kita meninggal nanti yang dibagi warisnya itu tinggal uang. Ya, uang atau perhiasan yang gampang dibagi. Karena banyak sekali kasus saat mau bagi waris berupa properti, ya ini banyak kendala, sering terkendala. 4 bersaudara, yang 3 sudah punya rumah, yang 1 belum. Ya, yang 1 belum punya rumah, seringkali jadi penghalang untuk tadi itu, untuk dibagi, dijual dan dibagikan. Ya, itu sirkah amlak atau membeli secara patungan. Pernah nggak beli barang patungan? Apa? Pernah beli apa? Ya? Beli bola futsal. Ya betul. Klub sepak bola. Klub sepak bola futsal membeli bola patungan. Nah, bolanya milik siapa? Milik bersama. Itu berarti terjadi syirkah amlak di antara semua orang yang patungan beli bola. Nah, sekolah juga kadang begitu ya. Sekolah itu. Jadi uang bangunan. Terus bangunannya dibangun pakai dana dari orang tua siswa. Kalau itu akadnya adalah akad patungan berarti sekolahnya jadi milik bersama. Ya. Tapi pas anaknya lulus bisa diambil nggak tuh miliknya? Nggak bisa, makanya akadnya harus jelas. Lebih baik bukan syirkah amlak, tapi akadnya adalah wakaf. Ya, jadi kalau sudah wakaf, berarti nanti dikelola terus sama sekolah, yang sudah berwakaf tidak berhak lagi menuntut, tapi insya Allah pahala kebaikan akan terus mengalir selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan.